Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Mara. Kembali lagi bersama saya Tom The Titans, tentunya di Mara Sore. Dan Mara Sore hari ini di awal atau interval pertama justru spesial banget. Jarang-jarang saya ada tamu di interval awal. Tapi kali ini interval awal yang luar biasa karena tamunya adalah tamu berwarna biru seperti baju yang saya pakai. Weh, aing ya. Persib nu aing. Siapa sih tamunya? Penasaran kan? Kalau misalnya kamu udah ngikutin dari kemarin atau tadi, ngintip di Instagramnya Mara pasti udah tahu siapa tamunya kali ini. Dan pastinya semua teman Mara yang ada di jalan, di rumah, atau dimanapun sedang ngedengerin 106,7. Terus udah gitu ternyata ada kegiatan yang harus meninggalkan suara saya dari radio. Kamu bisa ngintip di Mara Sore, Mara TV. Nah, intip aja di Mara TV karena obrolan sore hari ini akan ada di YouTube. Ya, jadi kamu tinggal search aja Talk Aktif Mara Sore, kemudian tamunya siapa nanti ketik langsung muncul. Ya udah, kita sapa tamunya dulu ya. Tapi sebelum menyapa tamu spesial ini, saya mau cerita dulu bahwa tamu ini adalah salah satu biang keladi kesuksesan Persib. Biang kerok suksesnya Persib. Gara-gara beliaulah Persib jadi wow. Langsung sapa saja. Assalamualaikum, selamat sore Kang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aris Munandar. Sehat Kang Aris? Alhamdulillah sehat. Nggak ada yang nggak kenal Aris Munandar pada saat itu sampai sekarang pun. Dan luar biasanya terlihat sekali Kang Aris dengan postur tubuh yang sama. Dan kayaknya berat badannya juga nggak jauh beda. Sama ya? Sama. Nggak berubah. Cuman usia yang beda. Apalah arti sebuah angka usia ya nggak sih? Iya. Yang penting kan kondisi tetap fit. Betul. Kang Aris selalu sehat ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Kang Aris, sebelum kita mulai ke materi, tapi saya mau tanya dulu. Kang Aris ini masih main bola nggak sih? Alhamdulillah sampai saat ini di usia yang 53. 53 tahun? Iya. Masih? Seminggu berapa kali main bola? Bisa 4 kali. Bisa 4 kali? Bisa 4 kali. Berarti minimal seminggu sekali 2 kali mah ada? Ada. Minimal berlari itu harus? Enggak, main. Bukan hanya jogging aja? Enggak, main. Kadang bolak-balik begitu? Kadang lawannya juga lawan-lawan usia-usia muda gitu. Oh iya? Iya, di bawah. Sekarang ikut tim apa nih? Mungkin ada tim senior atau tim kantor atau apa? Enggak, kegiatan itu kalau misalkan Sabtu Minggu ada acara itu Legend Persib atau mantan Persib ada acara main ya. Iya. Di samping itu tiap Senin dan Jumat saya ikut ke Bandung Sepuh Legend. Bandung Sepuh Legend. Yang berlatih di Lapang Abra, itu usianya juga. Di situ juga sebetulnya legend-legend Persib berada. Kang Ajat Sudrajat. Masih main juga? Masih, Kang Ikhnas, Aceng Juanda, Edi Sutarsa. Itu semua ada di sana berkumpul. Wow. Di samping itu saya juga ikut komunitas DSD. Jadi DSD itu tim sepak bola Polrestabes Bandung. Oke. Ada juga mantep. Jadi tiap hari itu jadwal tuh main bola. Main bola. Gitu. Agak dekat ya Kang Aris. Ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kegiatan main bola ini masih rutin, bisa merasakan nggak kalau misalnya seminggu olahraga gitu, apa yang dirasakan oleh Kang Aris? Ya, sakit badan. Gampang masuk angin mungkin? Ya. Itu salah satunya. Iya, salah satunya. Jadi tetap harus berolahraga. Iya, tetap harus itu pesan utama. Satu biar sehat, tetap itu aja. Oke. Kang Aris, ini teman Mara banyak yang tahu dan tidak tahu. Semasa di Persib ini Kang Aris sebagai pemain di posisi mana sih? Striker kah, sayap kiri kah, atau mungkin gelandang, back atau apa nih pada saat itu? Pada saat itu saya ditempati sebagai sayap kiri. Bisa juga di sayap kanan, kadang bisa juga sebagai striker sih sebenarnya. Di posisi kiri, kanan, dan di tengah pun bisa. Untuk maju ke depan? Bisa. Wow, semua bisa. Apakah pada saat itu memang diharuskan bisa di semua lini? Atau memang seharusnya begitu semua pemain? Ya harusnya seperti itu. Memang harusnya seperti itu? Harus bisa? Iya, harus dan bisa. Yang paling baik ya di posisi yang terbaik itu? Betul. Itu. Tapi sebelumnya nih, Kang Aris ini masuk Persib tahun berapa Kang? Masuk Persib tahun 88 lah, mungkin 1 atau 2 bulan setelah lulus SMA. Lulus SMA 88? Iya. Langsung masuk Persib? Ya, 1 bulan 2 bulan lah di situ. Karena sebelumnya tuh saya tuh ikut piala turnamen Jarum Super dulu. Oke. Nah, itu kan tetap wilayah Jawa Barat kan.
se-Jawa Barat saya mewakili Kodia Bandung. Di situ kebetulan final sampai juara, ternyata saya juga kaget. Ternyata dari manajemen Persib datanglah ke rumah? Enggak, ke tempat penginapan kita kumpul ya, habis main ya. Ternyata ada 3 orang lah yang terpilih. Pemain muda saat itu yaitu saya sendiri, Nyanyang dan Asep Sumantri. Asep Sumantri. Ya. Itu 3 itu langsung suruh masuk TC ke tim senior. Waduh, langsung TC ke senior. Betul. Wow. Gimana rasanya itu pada saat itu yang tidak diduga-duga tiba-tiba dari manajemen Persib datang terus merekrut gitu? Ya, apa rasanya itu? Sebetulnya gini, dari awal intinya kalau zaman dulu ya, karena Persib tuh emang pemain kelas semua lah. Semua lini itu pemain kelas. Nah, saya berpikir saya ingin cita-cita jadi pemain Persib, tapi kadang berpikir gini, mohal orang bisa nih dari itu pemainnya Aredon bisa gitu kan. Tapi ya udahlah, saya terus berlatih, saya ikuti seperti apa. Intinya kan ya mungkin itu rezeki Allah juga kan. Betul. Nah, pada saatnya mungkin saya harus ikut gitu, harus masuk ke tim senior, ya udah. Oke. Itu kebanggaan. Kalau bicara sepak bola, lulus SMA tiba-tiba masuk Persib. Ya. Dulu kecilnya ikut SSB gitu atau memang hobi main bola aja di kompleks atau sama teman-teman jadi gini, di jalanan? Zaman dulu itu belum ada SSB. Belum ada. Jadi intinya saya kan di karir sepak bola tuh SMA kelas 1 lah. SMA kelas 1? SMP. Oh, SMP kelas 1. SMP kelas 1 masuklah ke Propelat. Oh, di Propelat. Kebetulan di sana pemain Persib semua lah. Ya. Di situ. Karirnya di situ sih sebetulnya. Kalau di sana tuh dulu tuh Propelat Taruna, remaja, junior. Propelat B baru ke senior. Kalau sekarang kan SSB. Kalau dulu enggak. Emang seperti itu. Oke. Terus tiba-tiba SMA masih bermain juga tuh bola? Enggak, dari situ kan saya ikut juga tim pelajar Jawa Barat, nasional gitu kan. Popsi lah kalau zaman Popsi, dulu. Betul. Setelah itu saya masuk tim Persib Junior. Dari Persib Junior itu masuk ke Persib B. Persib 23 tuh saya setahun tiba-tiba langsung masuk ke situ, ke B. Nah, setelah Persib B itu barulah ada turnamen Jarum Super. Setelah Jarum Super ya saya juga kaget ya, intinya bangga juga kok bisa naik ke senior. Itu aja sih. Waduh, pilihan lah itu. Karena ya mungkin saya juga berpikiran, aduh, ini masuk Persib nih, lihat pemain-pemainnya, wah susah sebenarnya segan juga gitu ya. Iya, susah. Ya intinya pemainnya kan udah pemain kelas semua lah Persib. Apakah saya bisa gitu kan? Ya, tapi karena mungkin yakin, disiplin. Ya itu. Latihan. Betul. Sampai akhirnya bisa sejajar sama mereka semua. Padahal pada saat itu usia masih 17 mau 18 lah segituan. Sementara yang lain udah di atas 20 itu. Ya, betul. Nggak ada. Manggilnya apa tuh Kang sama yang senior-senior? Akang, AA, Mas? Ya Akang lah. Akang. Semua. Tapi disetarakan sama yang begitu kan, itu. Waduh. Nah, sampai saat ini pun senior-senior saya itu masih bermain bareng. Masih bermain sekarang bareng. Masih sampai saat ini. Masih rutin. Itu. Cuman memang terlihat nggak sih Kang, misalnya Kang Aris pada saat di era itu ya. Betul. Era emas usia 20-an. Betul, iya. Terus kemudian sekarang 53 bermain. Berasa tuh Kang ada kayak speed atau mungkin daya tahan tubuh memang agak sedikit berkurang, itu berasa? Kalau untuk daya tahan tubuh mungkin adalah sedikit ya. Tapi kalau untuk teknik skill individu gitu masih di mana-mana pun kalau udah jadi pemain itu pasti masih lah. Masih punya. Dan masih bisa ngegocek. Bisa. Masih ya? Iya. Tapi kalau ya daya tahan tubuh ya gimana kitanya juga sih menjaganya. Betul. Aja sih. Kang Aris, ini di data saya disampaikan bahwa saat itu Kang Aris ini pernah menerapkan pola bermain yang banyak diperdebatkan. Ya, pada saat itu ada 3-5-2. Dan pernah merasa berat atau dengan skema itu seperti apa sih? Karena banyak mitos pelatih yang meragukan sayap kiri di skema ini, sementara di sayap kiri posisi Kang Aris pada saat itu ada di situ gitu. Gimana tuh Kang Aris? Sebetulnya gini, formasi 3-5-2 itu sebetulnya hampir sama sih kalau dalam penyerangan, gitu-gitu juga sih. Hampir sama. Cuman 3-5-2 itu menerapkan bahwa wing kiri dan wing kanan atau sayap kiri dan sayap kanan itu dia masuk ke gelandang. Itu aja sih sebetulnya mah. Tapi kalau dalam penyerangan tetap aja. Kadang-kadang
saling mengisi juga tetap. Iya, tetap gitu. Cuman pola saat mungkin bertahan agak sedikit kembali ke posisi awal. Nah, kayak gitu. Jadi kalau bertahan tuh kita seolah-olah sebagai gelandang. Tapi kalau kita menyerang, ya kita jadi sayap kiri sayap kanan. Mau tidak mau itu. Karena itu harus diisi. Iya, itu. Iya. Formasi 352 tuh sebetulnya. Pernah nggak merasakan sulit di posisi 352 melawan musuh? Dan siapa musuhnya pada saat itu? Bagi saya, lawannya siapa tuh? Kalau sebagai pemain ya, kita harus siap. Karena apa? Sebetulnya formasi itu karena saya pikir itu hampir sama. Intinya mudah aja sih. Itu aja. Cuman kalau kita bertahan kita jadi gelandang. Iya. Menyerang kita tetap jadi sayap. Cuman gitu Cuman aja sih. Iya. Dan justru dengan menerapkan 352 itu kan akhirnya jadi juara kan, Kang? Betul. Widih. Nah, terus gini, pada zaman saya itu pada zaman 90 aja lah, 90 jangan sampai 86. Yang memakai formasi 4-3-3 masih Persib. Cuman satu-satunya tim. Yang lain udah berubah 3-5-2 lah, 4-4-2. Karena saya rasa 4-4-3 itu ke satu harus mempunyai istilahnya karakternya tuh harus benar-benar inilah kayak di wing kiri, wing kanan, gelandang kiri, gelandang kanan. Dari kiper ke libero stopper itu emang udah nyatu gitu. Iya, harus benar-benar kuat lah. Satu itu solid. Betul. Kedua, ya intinya 4-3-3 itu emang benar-benar pemainnya emang harus yang berkualitas itu aja. Iya. Baru bisa. Nah, di saat 352 Kang Aris pada saat menjuarai, siapa pelatihnya, Kang? Masih ingat ya? Pak Indra Thohir. Pak almarhum Adedana. Pak almarhum Dede Rusli juga. Yang berjasa itu dari 3-4 pelatih pada saat itu, pelatih utamanya Pak Indra Thohir? Atau tetap berbagi-bagi? Ada nggak sih manajer, pelatih utamanya itu pada saat itu yang memposisikan, kamu di sini ya, kamu di sana ya, kamu nyerang di ini pada saat bola ini, itu siapa tuh yang menentukan itu? Ya tetap pelatih lah Pak Thohir. Betul. Beliau lah pada saat itu yang memang berjasa pada saat itu. Betul. Semua teh memang pemain harus nurut sama pelatih pada saat itu. Di satu sisi ya, karena intinya semua pemain itu harus bisa lah ditempatkan di berbagai posisi gitu kan. Itu aja sih sebetulnya. Iya. Nah, Kang, sekarang kan katanya melatih juga nih. Enggak, kalau saya melatih insidentil aja lah. Oh, insidentil. Tapi kalau nggak melatih di sekolah sepak bola gitu enggak? Enggak. Oke. Jadi untuk sesekali melatih. Betul. Ada beberapa teori atau teknik yang pasti diajarkan. Pasti kayak gitu lah. Kalau untuk formasi di 352 ini apakah diterapkan juga pada saat ke murid-murid Kang Aris? Seiring perjalanan kan zaman sekarang tuh ya intinya permainan sekarang tuh mengandalkan kecepatan. Gitu kan? Betul. Kecepatan, tapi tetaplah intinya kalau pemainnya karakternya nggak bisa disesuaikan dengan formasi itu, instruksi pelatih dia ini tetap nggak akan bisa. Mau nggak mau gitu. Tapi kalau untuk formasi ya emang zaman sekarang kebanyakan 352. Iya. Itu aja. Tapi kalau saya sendiri kalau jadi pelatih, kalau emang karakter pemainnya ada yang seperti dulu tahun 90 lah, 86 90, saya akan pakai 4-3-3. Akan pakai 4-3-3. Pakai 4-3-3. Kenapa? Kenapa? Ya itu tadi saya bilang karena 4-3-3 itu harus betul-betul tim itu tuh kuat dan solid. Skill individu berkualitas, antar pemain tuh udah chemistry-nya tuh udah bagus. Dapat. Itu aja sih saya. Jadi satu sama lain orang reka itu manehna geus nyaho ya urang rek kieu. Betul. Saya mau ngelangkah gini, dia udah feel saya akan begitu. Tanpa teriak pun kita udah tahu. Itu. Iya. Kalau pemain luar negeri saat ini menurut Kang Aris, tadi dibilang teriak, masih ada nggak sih pemain di dalam lapangan yang teriak-teriak seperti di Indonesia? Woi, kadio, sana. Masih ada nggak sih? Kalau di luar negeri tuh? Di luar negeri ada sih kalau masih saya ada lihat yang di TV begitu? ada, tapi 1-2 lah. Oke. Itu aja. Selain kapten, ada yang selalu teriak-teriak? Ada. Dan pemain itu pasti yang paling utama itu pemain paling belakang yaitu kiper. Dia yang pasti teriak-teriak ya? Itu harus kiper, karena kiper yang tahu situasi. Oke. Nggak boleh diem tuh ya? Iyalah. Kanan saat di kanan. Nah itu gunanya. Intinya sebetulnya gini. Kalau untuk zaman sekarang kiper tuh bisa jadi libero. Oh bisa jadi. Betul. Karena dia pemain paling belakang. Untuk zaman sekarang ya, kepelatihan sekarang. Nah itu. Jadi dia yang memantau. Dan kiper pun bisa jadi kapten katanya. Bisa. Oke. Kalau jadi kapten tuh siapapun bisa. Mau back kiri, mau bebas. Kiper bebas.
tapi yang punya jiwa kepemimpinan tinggi ya. Iya, itu aja sih. Tapi kan kadang saya lihat di liga sekarang seorang kapten tapi karakternya kok tidak punya jiwa seperti itu. Iya. Sayang aja sih. Sayang. Ada tuh pemain yang begitu. Ada. Nggak usah disebut. Teman Mara jangan kemana-mana. Tapi kalau misalnya kamu mau tanya-tanya langsung sama Kang Aris, boleh WhatsApp di 0811 244 1067 atau DM di Instagram Mara di @marafmbdg. Jangan lupa kalau misalnya kamu mau ngintip juga nanti harus di subscribe, like, sama komen di Mara TV Talk Aktif. Nanti kita balik lagi. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Masih bersama saya Tom The Titans, dan tentunya di Mara TV Talk Aktif masih bersama saya dan Kang Aris Munandar. Nah, Kang Aris balik lagi ngomongin soal pelatih deh ya. Saya tadi nanya Kang Aris masih ngelatih tapi tidak formal. Masih sesekali gitu ya. Ada teman, ada anak-anak yang mau belajar, enggak. Nah, Kang Aris, tapi kita bicara masa lalu waktu Kang Aris di Persib dilatih. Secara latihan fisiknya katanya cukup berat juga. Betul. Latihan bolanya berat juga. Betul. Makanya layak untuk bisa jadi juara. Kang, seberat-beratnya pada saat itu Pak Indra Thohir melatih fisik, yang terberat Kang Aris rasakan pada saat itu latihan fisik yang seperti apa, Kang? Sebetulnya latihan fisik apapun itu pasti berat. Pasti kita yang namanya fisik, latihan siang misalkan panas ya. Emosi kita memuncak seperti apa gitu kan. Nah, tapi kita menyadari, kebetulan rekan-rekan dari senior juga sering sharing ya. Tenan naon lah, kurang capek bikin Kang Ngoronang ge. Tapi lihat hasilnya pas main. Gitu kan. Nah, makanya dari situ ya ada semacam apa sih namanya teh? Menggelora lah semangat ya. Ya, intinya mau capek mau apapun gitu kan. Tapi ternyata betul. Kita main tuh nggak ada capeknya. Berasa ringan. Nggak, iya betul. Nggak ada yang namanya capek. Kita main 2 kali 4 5 berapapun ya tetap aja seger. Tetap, itu. Pernah nggak disuruh lari jauh gitu, Kang? Atau jalan kaki cukup jauh gitu? Nggak, kalau kita waktu itu kita di area kebun teh Jalan Cagak, kita naik kebun teh, bukit-bukit kayak gitu ya. Inti latihan fisik juga ya. Kita finish sampai Ciater lah gitu kan. Iya, lumayan tuh. Ya, ke satu, kedua kita juga pernah suruh lari di Stadion Siliwangi itu. Iya. Dari jam 8 sampai jam 10 lari terus. 2 jam kan? Iya. Lari terus 2 jam. Emang atlet maraton. Iya. Pemain bola disuruh begitu. Iya. Nah, jadi gini. Pikiran kita kan sama ke sana. Udah orang mah lain atlet maraton. Iya. Lain atletik. Iya. Sama. Nah, tapi kan kita tetap langsung berpikir ini kan positif gitu kan. Positif ya. Oh, orang teh ada main teh 2 kali 45. Kemudian ini untuk ketahanan tubuh. Oh iya. Nah, dari situ. Betul. Selain itu mental juga ya, Kang. Betul. Iyalah mentalnya 2 jam tuh. Iya. Baru disuruh aja udah, 2 jam. Itu kan mental. Sementara main bola tuh 45 kan kita kadang lari, kadang jalan. Ya itu kan latihan mental seperti fisik juga itu ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalnya pada saat itu Kang Aris lagi lari yang tadi sempat di luar lah ya, di luar lapang. Itu fans atau Viking sebutannya pada saat itu apa? Udah Viking? Enggak. Apa tuh? Kalau di era 80 90-an tuh? Enggak ada. Viking tuh belum ada. Jadi mereka tuh insidental. Oke. Sifatnya insidental. Jadi yang saya lihat tuh kayak radio apalah. Iya. Ngadain gitu kan. Ke Jakarta, tiket segala macam gitu kan. Ada yang pakai kendaraan sendiri gitu kan. Nah, kebanyakan kayak gitu. Oke. Enggak ada yang jadi sebutan-sebutan tuh enggak ada. Enggak, paling ya mungkin kalau Bobotoh mungkin udah ada ya. Bobotoh udah, tapi kalau Viking belum ada. Tapi sudah berseragam dengan jersey Persib juga ikut. Mereka kalau saya lihat masing-masing. Masing-masing tapi ada tulisan Persib. Oke. Gitu. Jadi nggak seragam biru apa gimana, ada yang putih tapi tulisannya biru Persib. Jersey gini tuh nggak semudah ini ya, Kang ya, untuk bisa didapat. Nggak seperti ini dulu. Maksudnya penonton tuh nggak bisa ngedapetin jersey yang hampir sama atau bahkan persis bahannya dulu nggak bisa ya? Nggak, karena gini contoh misalkan radio A lah misalkan. Dia ngordinir nih, otomatis dia tiket sama kaos. Oke. Gitu. Terus misalkan perusahaan ini apa-apa dia masing-masing. Oh, udah sepaket gitu lah ya. Ya gitu. Oke. Ngomongin Bobotoh atau Viking nih, Kang. Kejadian beberapa minggu lalu kasus Kanjuruhan ya. Ini sangat prihatin karena ternyata menyebabkan banyak sekali korban jiwa, nyawa. Nah,
Ini sebenarnya bukan pertama kali di Indonesia terjadi. Ya. Sudah pernah terjadi juga. Menurut Kang Aris nih, sebagai pendukung ya Persib tentunya, sampai kemarin akhirnya Persib nggak jadi tanding padahal mau tanding gitu. Menurut Kang Aris sendiri, kejadian kemarin seperti apa sih Kang? Pandangan Kang Aris lah. Nggak, gini. Saya kan lihat videonya dari awal ya sampai akhir. Kebetulan di YouTube ada dari salah satu pemain di VIP ya. Sebetulnya gini, saya tuh kasihan tuh sama anak-anak, sama kaum perempuan yang sekarang intinya gini, itu kan udah jadi hiburan lah. Anak-anak ya, ada ibu-ibu siapapun. Betul. Sekarang udah berani gitu kan intinya. Tapi dengan ini maaf, ini bukan supporter, oknum supporter. Supporter. Jadi kalau misalkan skala 1 sampai 100 ya mungkin supporternya 90, yang oknumnya mungkin 10%. Mereka supporter juga, tapi oknum ya? Ya oknum, karena ya intinya justru dengan adanya oknum ini ya tetap yang ke bawah tetap supporter semua. Intinya kan kejadian kemarin aja yang supporternya yang nggak tahu apa-apa ya imbasnya kena juga. Gitu kan, makanya tadi saya lihat dari awal videonya itu sebetulnya yang memicu tuh yang pertama turun ke lapang gitu kan. Sebenarnya saya lihat dia enggak ke pemain Arema apa meluk biasa-biasa gitu. Nah mungkin yang namanya pihak keamanan yang mungkin mengusir kan. Nah disinilah terjadi gitu kan, pelemparan segala macam. Kalau saya lihat ya videonya ya. Pelemparan tuh yang dilakukan oleh ya oknum supporter kepada si jasa keamanan ini, polisi tentara ini. Iya betul. Sampai-sampai kan pemain Arema itu pada lari kan gitu kan. Yang tadinya sih enggak kan, tapi kan karena pihak keamanan menjaga yang namanya pemain kan, takut gimana-gimana kan, berusaha mengusir gitu kan. Nah, tapi kan sebaliknya supporter itu mungkin nggak sih kan kalau kemarin Arema menang mungkin nggak terjadi itu. Ini kan karena Arema kalah mungkin. Betul. Gini, sebetulnya di sini bukan masalah menang dan kalah, tapi ini derby. Iya sih. Sama dengan Persib kalau di sini. Betul. Di Jawa Timur ya itu Arema dengan boneknya. Contoh, waktu sama Persib kalah aman. Itu kan? Iya. Nah, jadi mungkin ini berpikiran supporter Arema di sana sama Persib sama siapapun nggak apa-apa kalah. Iya. Asal jangan Surabaya, mungkin seperti itu. Kang, saya nonton Persib di stadion nih Kang ya. Dengan penonton yang sebegitu banyak ya. Kita nyanyi sama-sama, kita teriak sama-sama. Itu tuh saya sampai merinding Kang. Kang Aris pasti pernah ngalamin, tapi bukan di penonton. Kang Aris ada di lapangan. Apa yang dirasakan pada saat itu? Saya sebagai supporter, Kang Aris sebagai pemain, atau mungkin ya siapapun itu menyanyi, kemudian teriak, menyemangati. Apa yang dirasakan Kang Aris pada saat itu? Ya, kalau sebagai pemain sih berpikirannya bagaimana jangan mengecewakan supporter kita dengan bermain baik. Itu aja sih. Kalau bisa ya menang. Iya. Itu ada beban nggak sebenarnya untuk semua pemain pada saat penonton teriak semangat ayo, itu ada beban yang wah, orang sieun ya, orang teh sieun. Ya, sebetulnya gini, kalau untuk beban itu pasti ada. Pasti ada yang namanya beban, tapi ya kita kembali lagi kan gitu kan. Kita melihat hal positif, wah, banyak itu. Intinya supporter ngabela orang. Nepikeun kaki ya, orang main tebenar gitu kan. Nah, dari situlah tanggung jawab kita sebagai pemain, bagaimana cara kita untuk menang. Karena dengan cara menang itu ya mungkin supporter ngerasa istilahnya apa sih? Bukan puas lagi gitu kan. Intinya seperti itu aja. Balik ke penonton di Kanjuruhan yang sebegitu banyaknya. Kang Aris pada saat pertandingan melawan siapa penonton yang banyak. Kemudian menang atau kalah entah itu apa. Terus ada penonton yang turun juga nggak Kang Aris pada saat itu? Terus rusuhnya kayak gimana tuh? Enggak. Sebetulnya boleh cerita nggak dulu? Sebetulnya sering saya alami dulu waktu di Siliwangi ya Persib. Tapi nggak seperti itu. Banyak yang turun gitu kan. Turun, tapi ya intinya mengeluhkan pemain. Ya ada yang meluk, ada apa, udah cuman gitu minta aja. Minta baju gitu ya. Ada. Istilahnya kayak gitu kan, tapi nggak sampai kayak ya intinya kayak oknum kemarin tadi. Nggak ada. Ya contoh kedua, Senayan dulu ya Persib lawan PSMS, kapasitas 120.000 orang. Itu untuk
penonton ya, yang di atas gitu kan 120. Tapi ini sampai central ban. Oke. Sampai central ban itu full. Tapi aman nggak? Itu artinya di tangga, di sudut itu semua orang itu. Ini tempat lari-lari. Iya. Iya itu di situ. Iya, di tangganya udah full. Betul. Itu udah pasti. Tapi setelah itu kan batasnya cuma garis doang. Betul. Itu sampai itu betul itu kejadian. Tapi aman. Nggak ada tuh lempar-lempar. Nggak ada. Nah disitulah intinya kedewasaan. Padahal polisi sama tentara lebih sedikit tuh. Disitulah mungkin menurut saya kedewasaan supporter ya. Oke. Karena supporter mungkin ingin hiburan juga lah. Istilahnya satu, terus kedua ingin menyemangati timnya gitu kan. Timnya mau kalah mau menang ya kita terima. Menurut mereka begitu gitu kan. Iya. Nah itu. Oke, kalau melihat pada saat itu sama sekarang beda nih. Betul. Apakah karena teknologi, karena mungkin kayak apa sih namanya yang flare. Flare itu bisa dijual bebas. Pada saat itu nggak ada ya? Zaman dulu mah bukan flare. Apa tuh? Petasan. Asli, ada. Meledak gitu. Tapi nggak dilempar ke lapang dong. Ada juga yang ke lapang. Ada juga. Ada. Tapi nggak sampai gimana ya, aman aja dulu. Cuman gitu doang. Nggak sampai gimana. Flare ya kan kan. Flare kan. Terus kalau nggak laser ya. Betul. Dari ujung ke ujung. Diganggu apa? Dulu ada. Petasan gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Terus kayak ya ayam, bangkai ayam, telur busuk itu tetap dilempar gitu ada? Iya, tapi cuman gitu aja. Yang rusuh-rusuh setelah tapi setelah pertandingan timnya kalah udah nggak sampai selesai. Gimana. Betul. Mungkin salah satu dulu tuh mungkin penonton supporter tuh salah satu teror mungkin ya. Iya. Untuk menurunkan mental pemain juga lawan ya mental. Nah mungkin pasti. Seperti itu. Kang, ini bicara Kanjuruhan lagi balik nih. Tadi kan ada oknum yang melempar petugas keamanan. Oke. Petugas keamanan pada saat itu yang saya lihat di YouTube, memang jumlahnya jauh lebih sedikit. Betul. Apakah itu ada rasa ketakutan dari para petugas sehingga mereka memberanikan diri untuk menembakkan si gas air mata? Apakah itu juga kemungkinan itu yang dilakukan oleh para petugas daripada orang banyak ditenggelan dilemparin sama kalau mungkin menurut, begitu nggak sih? Kalau menurut aturan, saya juga nggak tahu ya. Itu nggak boleh ya? Betul. Menurut aturan tuh yang namanya gas air mata tuh hanya untuk dipergunakan apabila ada demo kayak demo gitu. Atau kerusuhan itu ya? Tapi kalau di lapang tuh kalau nggak salah nggak boleh. Nggak boleh. Betul. Ya itu saya belum tahu betul ininya. Tapi katanya emang nggak boleh itu. Nah tapi dengan alasan seperti itu kemungkinan bisa juga karena ke satu pihak keamanan sedikit, supporter tambah yang nekat. Ya intinya kan nambah nekat terus tambah banyak, ya mungkin apa boleh cara mengusir supporter ya mungkin harus seperti itu. Karena mungkin dipersenjatainya cuma itu mungkin. Betul. Padahal pentungan ada nggak sih? Ada tapi kan tetap aja. Kalau emang masanya banyak, itu ya mungkin gini. Menurut pihak keamanan, kalaupun ini salah apa boleh buat mungkin ya daripada istilahnya mereka bergerombol sampai nekat seperti apa ya mungkin salah satunya ya harus dengan gas air mata. Mungkin seperti itu pemikirannya. Daripada mungkin diserang kalah dan sebagainya ya. Betul. Di sisi lain tapi memang FIFA atau ya aturan memang sebenarnya tidak diperbolehkan. Betul. Ya ini hasil investigasi pun belum muncul sih sebenarnya ya. Kalau nggak salah belum ada kan ya? Investigasi itu ya mungkin bisa memakan waktu lama, tapi alhamdulillah ya gini. Kalau saya lihat kan kebanyakan dari awal tuh waduh orang di ban sebenarnya. Iya. Di ban. Nah, saya ngambil contoh kayak gini. Dulu tahun 85-86 saya nonton juga di TV Juventus lawan Liverpool tuh. Yang sampai memakan banyak 36 orang yang meninggal kalau salah. Tapi FIFA itu nge-bans tuh ke Liverpool. Oh Liverpool. Karena di kandang. Karena bukan di Inggris. Karena ya itu istilahnya yang menyebabkan tewasnya itu kan supporter Liverpool kan. Sehingga Liverpool tuh di-ban 5 tahun. Nggak boleh ikut champion nggak boleh. Tapi Liga boleh, tapi Liga tetap. Champion nggak boleh. Oke. Nah kembali lagi sama kita, gitu kan? Kita kan cuma Liga Indonesia, betul? Iya. Istilahnya kan nggak mungkin dengan timnas. Iya. Istilahnya kan beda timnas. Tapi kan orang-orang berpikiran, aduh timnas ya
alus-alusnya di bench gitu kan. Iya. Nah kita ngambil contoh ke sana aja. Iya betul. Berarti kalau emang ngasih contoh ke sana kan berarti Arema yang di bench. Di bench betul. Gitu. Kang, harapan ke depan nih untuk Liga dan PSSI terlebih untuk keamanan atau mungkin panpelnya. Ya. Menurut Kang Aris harus seperti apa jadi? Ini kalau untuk panpel ya saya lihat dari zaman dulu lah sampai sekarang ya tahu sendirilah kalau nonton ke stadion seperti apa lah. Ya. Ya intinya kalau bisa mah yang profesional. Yang mungkin profesional. Betul. Jadi profesional mungkin tuh betul-betul lah dari pihak keamanan panpel tuh mengutamakan keamanan. Iya. Itu aja lah. Yang penting istilahnya apa? Supporter kan tuh ya intinya takutnya seperti apabila kayak kejadian kemarin kan nyawa. Intinya kan gitu, harusnya berpikiran ke sana gitu kan. Itu aja. Masa sih sepak bola harus dibayar nyawa itu? Betul kayak gitu. Jadi harus Sedih, betul ya. Betul. Harus betul. Ini sekarang ya mungkin mudah-mudahan ini kejadian terakhir lah. Gitu aja. Oke, teman Mara, untuk yang ingin tanya-tanya langsung sama Kang Aris boleh WhatsApp di 0811 244 1067 atau DM di Instagramnya Mara, karena udah ada beberapa yang masuk ya Bu Produser. Udah ada beberapa, nanti setelah yang satu ini kita akan bacakan pertanyaan untuk Kang Aris dari teman Mara yang langsung WhatsApp. Tunggu. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Nah, teman Mara balik lagi di Mara TV dan bersama saya Tom The Titans. Juga sama Kang Aris Munandar. Waduh. Ini satu kehormatan sebetulnya Kang Aris. Saya kemarin disampaikan nanti ada tamunya Kang Aris ya. Kala Aris mana? Aris Munandar. Persib. Ya. Wah. Dan saya baru tahu ternyata beliau ini adalah kakak kelas saya dulu waktu SMA. Memang selisihnya jauh tapi siap Kang. Kakak kelas ini. Kang Aris, ini ada beberapa pertanyaan di WhatsApp yang kebetulan juga hampir sama dengan pertanyaan di materi. Tapi saya mau bacain dulu ya, karena ada teman Mara yang sudah menunggu nih katanya pertanyaannya pengen dibacain langsung buat Kang Aris Munandar. Selamat sore Kang Tom dan Kak Owner. Saya Nila. Bukan. Oh ini. Oke, sorry. Sorry Kang Tom, saya mau tanya untuk Kang Aris Munandar, kalau pelatihan yang baik pada usia anak itu yang seperti apa tahapannya? Wah, pas tuh kan, benar. Kang Aris, kalau untuk anak-anak nih, sama seperti tadi saya sempat cerita di off-air, anak saya kelas 1, kelas 3 SD, pengen ikut eskul futsal. Betul. Ya, saya tahu kemampuan cara menendang dan bermainnya seperti apa. Tapi sebenarnya yang ya saya kasih lah akhirnya karena mereka senang. Betul. Tapi yang sebenarnya yang pas untuk mulai serius, oke mau, anaknya juga mau, di usia berapa sih Kang? Sebetulnya kalau basic untuk dasar pelatihan itu sama lah, mau anak-anak juga. Yang penting istilahnya ada passing ya, passing terus shooting kayak gitu kan, tetap itu diajarin gitu kan. Itu basicnya mungkin dari usia 8-10. 8-10. Ya, itu kayak latihan seperti itu harus itu. Intinya kan karena sebelum dia menginjak ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya kan itu beda lagi. Intinya kan seperti itu. Nanti setelah fase kedua usia misalkan 10 sampai 13 atau 14 itu kan beda lagi gitu kan. Istilahnya perkembangannya dalam pelatihan teknik baru lagi. Nah baru meningkat ke junior 17 itu kan itu untuk merangkap ke arah ke ini ya, ke pemain pro lah, pemain pro gitu kan. Nah kalau untuk basic itu harus tetap dilakukan karena biar tahu itu bagaimana pelatihnya juga kan. Makanya di sini pelatih itu harus setiap pelatihan tuh harus betul. Apakah karena gini, passing kayak shooting itu harus betul-betul dilihat sama pelatih, jangan seenaknya. Gitu kan? Kalau emang salah betulin. Itu aja. Jadi kalau seperti itu, jadi si anak ini untuk ke tahap berikutnya dia udah terbiasa. Iya, betul. Intinya kan seperti itu. Betul. Itu aja sih sebetulnya. Berarti usia 8 sampai 10 ini sebenarnya pengenalan untuk passing, shooting, bagaimana bermain yang enak. Makanya kalau di usia tersebut istilahnya ada, kalau dalam pelatihan tuh suruh bermain dulu. Suruh bermain bola. Biar seneng dulu. Ya, tapi istilahnya ada juga setelah itu ya kita kasih
kayak passing, kayak seperti apa. Untuk pengenalan seperti. Untuk pengenalan nanti ke tingkat berikutnya. Itu aja. Itu ada latihan fisiknya juga nggak sih kalau usia gitu? Oh jangan. Jangan ya? Jangan usia saya seperti itu jangan. Jangan dikasih fisik dulu. Malah capek malah jadi nggak mau ya? Nggak, jangan lah, jangan. Kalau menurut saya itu usia seperti itu dari 8 sampai 10 jangan. Jangan dulu. Baru ke tahap berikutnya dari usia misalkan 11 sampai ke 13 14 baru itu mungkin ada. Tapi fisik kecil lah ya. Ya, itu kan step by step gitu kan. Betul. Gitu. Kalau 8-10 mah jangan. Dibiarin aja karena main. Itu istilahnya pengenalan, suruh bermain aja. Mau main game tapi tetap diselingin. Kita ada teknik, ada taktik gitu aja. Nah, kalau Kang Aris sendiri, umur berapa Kang Aris mulai mengenal bola atau mungkin bermain bola? Gini, kalau saya sih dari SD. SD sebelum saya masuk ke Propelat ya. Dari SD ya mungkin kelas 3 atau 4 udah mulai. Ya kalau dulu mah kan sering ada lah kayak domba cup. Domba cup, betul. Kayak gitu saya sering gitu. Ikut. Waktu kecil tuh. Iya. Kang Aris sampai diukur diukur. Saya sering ikut. Itu dari situ. Kang Aris waktu kelas 3 atau kelas 5 SD itu, Kang Aris sudah sadar belum sih kalau misalnya tendangan saya teh alus pang alusna dibanding yang lain? Udah sadar nggak sih? Udah ada bakat tendangan baik itu di usia segitu dari? Iya. Oke. Nah tapi kan itu karena bakat alam ya, bakat alami kan. Iya betul. Nah setelah saya 1 SMP, barulah di situ diasah. Karena gini, bagaimanapun tetap kita harus masuk ke klub. Di klub itu kan nanti kita diarahkan cara berlatih seperti ini, menendang seperti ini, syuting seperti ini, pergerakan seperti ini. Itu intinya mah. Masuk klub tuh harus itu ya yang nanti akan. Betul. Itu kan menambah ilmu juga sebetulnya. Tidak ada tekanan dari orang tua Kang Aris pada saat mulai SMP tadi mulai masuk. Ayo latihan. Ini. Oh nggak ada. Justru orang tua nggak tahu saya masuk klub. Oh gitu. Betul. Nah setelah ada seleksi mau ke pelajar nasional. Iya. Ke Popsi itu. Kelas berapa tuh? Ya, SMP kelas 1. SMP kelas 1. Oh. Itu ada seleksi untuk pelajar nasional. Disitulah saya bilang, Pak ada seleksi di Stadion Siliwangi. Baru tahu bahwa saya ikut ke klub gitu aja. Karena ditemenin bapak juga pada saat itu. Ya nonton gitu kan. Nonton. Ya. Pada saat ngelihat terus masuk kan itu, keterima seleksi. Alhamdulillah. Itu 3 hari seleksinya itu. Wah. Sampai 3 hari. Bangga tuh bapak ya. Ya alhamdulillah. Apa rasanya pada saat Kang Aris masih kecil terus ditonton sama orang tua? Ya kalau ditonton orang tua ya pasti bangga lah. Satu bangga, kedua ya intinya gini, ingin ngeliatin aja lah bahwa anaknya tuh betul-betul istilahnya masuk sepak bola dan masuk ke istilahnya apa sih, kita hal-hal yang positif lah. Intinya kan seperti itu. Jadi intinya melihat anak. Tapi didukung tuh Kang. Alhamdulillah didukung. Sepatu dipangmelikeun, jersey, baju olahraga dulu dibeliin segala macam. Betul. Berarti tapi kalau dulu mah nggak ada yang namanya jersey. Nggak ada. Baju sepak bola itu apa namanya itu? Ya kan baju bola. Kaos unggul. Kaos. Nggak ada tuh baju jersey bahan begini. Nggak ada dulu. Oh gitu. Nggak ada. Kaos biasa aja. Kaos biasa. Betul. Zaman dulu ya. Zaman gitu. dulu. Betul. Oke. Nah kalau menurut Kang Aris sendiri, apakah anak-anak itu perlu fasilitas yang benar-benar maksimal pada saat sekolah sepak bola itu? Kan di era Kang Aris mah latihan seadanya gitu. Betul. Tapi juara. Kalau sekarang gimana tuh? Ya kalau untuk zaman sekarang karena istilahnya pola latihannya juga mungkin agak sedikit beda dengan dulu. Ya mungkin fasilitas ya harus mengikuti perkembangan juga. Mengikuti perkembangan lah kan gitu kan. Kalau enggak ketinggalan tuh Kang. Betul. Kalau misalnya latihan dengan cara Kang Aris dulu kecil, apakah bisa juara? Karena gini, selain kita latihan fisik di klub atau di Persib sendiri, saya suka latihan sendiri. Termasuk senior-senior juga. Kadang saya dari tempat tinggal saya lari ke Pakar. Oh iya? Ya. Masih itu ya? Pakar, ke Maribaya, lari aja. Di luar latihan klub atau Persib. Itu kalau zaman dulu untuk menjaga fisik kita gitu aja. Betul-betul. Nah, ini kalau misalnya Kang Aris di usia 53, masih bekerja, masih main bola. Tiba-tiba nih ada yang ingin belajar private sama Kang Aris. Boleh nggak Kang Aris? Boleh. Boleh bisa. Boleh, tapi ya intinya gini, kita lihat
kondisinya juga kan. Waktu intinya itu aja sih. Karena kan kerja masih kantoran ya. Tuh. Masih rutin pagi sampai sore. Betul. Ini pun curi-curi waktu ya. Kabur lebih tepatnya mah. Ya. Nah, Kang Aris kabur dari kantor nih. Udah ada izin. Ada izin. Dari pimpinan udah ada izin. Oh, udah. Jadi dipersilahkan. Nah, itu. Kang Aris, kalau misalnya mau belajar private, menghubunginya kemana? Instagram Kang Aris ada nggak? Ada. Ada. Di mana tuh? Namanya apa Instagram? Ada di Aries_Munandar 15. Aries_Munandar 15. 15 itu artinya apa? Selain nomor punggung? Bukan ya? Enggak, ya nomor punggung. Iya, selain nomor punggung emang lahirnya tanggal 1 bulan. Enggak, saya ngambil nomor punggung waktu saya di Persib. Pertama saya masuk Persib nomor 15. Kenapa waktu itu pengen 15? Ya, enggak, kalau nomor Apakah 15 itu nomor cantik Kang Aris enggak, gitu? Enggak, istilahnya gini. Nomor 15 itu istilahnya yang dulu memakai itu senior saya. Siapa tuh pada saat itu? Itu kalau nggak salah Yoce Sumendap. Oke. Yoce Sumendap istilahnya udah. Setelah nggak ada. Ya, kaos nomor 15 itu turun ke Kang Aris. Gitu ceritanya. Makanya ya, makanya Aris mana 15 tuh ya nomor 15 tuh ya itu. Oke. Pertama saya masuk Persib pakai nomor 15. Siap. Pokoknya mau belajar sama Kang Aris, mangga. Mau langsung menghubungi, cek aja Instagramnya di @aries_munandar 15. Kang Aris, sebelum pamit, ada pesan-pesan nggak untuk generasi penerus khususnya mungkin pecinta sepak bola ya, dan pemain yang semi menuju ke pro atau mungkin yang pro, menurut Kang Aris harus seperti apa latihannya, keseriusannya dan sebagainya? Ada pesan-pesan mungkin? Silakan. Kalau pesan saya tuh nggak terlalu banyak sih. Pertama istilahnya disiplin. Itu harus benar-benar. Disiplin itu luas ya. Luas. Bukan hanya latihan. Betul. Tapi waktu itu manajemen di dalam lapangan dan di luar lapangan. Oke. Itu harus disiplin. Intinya itu aja. Kedua ya istilahnya harus benar-benar loyal. Loyal terhadap klub. Oke. Jadi istilahnya gini, kita harus benar-benar siap lah. Siap nepikan kakumaha gitu kan. Untuk tim yang dibela. Betul. Itu aja sih kalau menurut saya sih. Disiplin terhadap waktu. Betul. Latihan. Betul. Mau di lapangan atau tidak. Di luar lapangan. Di rumah sekalipun. Betul. Kedua tadi apa satu lagi? Loyal terhadap tim. Even dibayar atau tidak dibayar pun loyal lah terhadap itu. Oke. Dan yang pasti istirahat cukupnya. Oh, kalau itu mah betul. Itu kan masuknya ke disiplin. Iya. Waduh, ini sesuatu banget Kang Aris. Mudah-mudahan ada waktu dan kesempatan lagi kita bisa ngobrol selain di Mara TV. Mungkin nanti saya juga mau mencoba latihan bareng sama Kang Aris. Ayo, siap. Saya masih main juga Kang Aris, tapi sesekali. Cuman ya banyak bolongnya karena latihan saya itu hari Sabtu dan Kamis. Kamis sore tapi ya kudu di dia. Jadi ya sudahlah. Siaran aja. Siap Kang Aris Munandar, sekali lagi terima kasih banyak. Dan sukses, sehat selalu. Salam buat teman-teman di kantor. Dan teman Mara TV di Talk Aktif bersama Kang Aris Munandar berakhir. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum.